Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome to Dinar's Library. Well, hari ini aku akan mereview children books terbitan dari BIP. Nah, di sini aku akan mereview buku yang berjudul 100 Kata Pertamaku. Nah, buku ini sebenarnya mempunyai 4 tema. Ada binatang, lingkungan sekitar, lahan pertanian, dan peralatan kerja. Tapi di sini aku hanya punya 3 buku aja. Binatang, lingkungan sekitar, dan lahan pertanian. Nah, hari ini aku akan mereview salah satu dari ketiga buku itu, yaitu serian binatang. Nah, jadi buku ini tuh bentuknya board book atau tebal gitu, jadi tidak mudah robek. Nah, karena dia bentuknya board book, selain itu juga rounded atau tidak tajam, jadi buku ini aman untuk diberikan kepada batita usia 1-3 tahun. Tapi kalau punya anak di bawah 1 tahun juga aman kok, karena kebetulan aku kasih anak aku buku ini itu di bawah 1 tahun, dan anak aku suka banget loh. Itu ya, selanjutnya kelebihan buku ini. Nah, kelebihan buku ini tuh binatangnya banyak banget. Selain itu, dia juga dikelompokkan seperti ini contohnya. Binatang yang ada di rumah. Ada apa aja sih binatang yang ada di sekitar rumah kita? Lalu ada di taman. Ada juga jenisnya serangga di tepi danau sampai di kebun binatang. Lengkap kan? Nah, selain itu, di sini nggak cuma ada gambar binatangnya aja, tetapi juga dilengkapi oleh tulisan. Kenapa itu penting? Karena kelak anak-anak tidak hanya akan familiar dengan bentuk gambarnya saja, tapi juga dengan bentuk tulisannya. Nah, fungsinya apa sih? Nanti di kemudian hari anak-anak kita yang sering terpapar oleh media cetak, huruf-huruf, dan tulisan seperti ini, biasanya akan lebih mudah membaca. Bahkan dalam beberapa pengalaman teman-teman saya sih, anak-anak mereka yang dibacakan buku sejak dini, itu tiba-tiba bisa baca sendiri. Kenapa? Ya karena mereka sudah familiar dengan kata-kata atau huruf-huruf yang ada di buku yang mereka baca. Selain itu, kelebihan lain dari buku ini adalah adanya panduan untuk orang tua. Jadi, ketika kita membacakan buku itu kan tidak hanya menyebutkan apa saja yang ada di dalam buku ini, tapi kita juga bisa berinteraksi dengan anak kita. Contohnya nih, di bagian serangga. Nah, setelah kita kasih tahu ini laba-laba, lebah, semut, kita bisa bertanya ke anak kita. Contohnya di sini. Apakah adik tahu ada berapa ya jumlah semut yang kamu lihat? Mari kita hitung. 1, 2, 3. Seperti itu. Atau apakah adik tahu bagaimana suara nyamuk? Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya aku punya tips nih, gimana ya cara bacain buku berformat first word atau kata pertama ini supaya lebih menarik bagi anak. Nah, kalau aku sih bacain anakku tuh dengan nyanyian, atau aku menamainya dengan sing it loud. Jadi nggak cuma membaca, tapi aku menyanyikannya. Contohnya gini nih, kita bisa pakai nada apapun kok, bebas pakai lagu bahasa Indonesia, pakai lagu dangdut, atau lagu apapun yang kita suka. Nah, kali ini aku bakal contohin gimana cara aku bacain bagian nama-nama hewan serangga dipakai lagu Are You Sleeping? Oke nak, sekarang kita ada di bagian serangga. Ada serangga apa saja ya di sekitar kita? Ayo kita cari tahu. Laba-laba, lalat lebah, belalang, semut, kupu-kupu tawon, nyamuk kulat kumbang, dan kepik lebah bombus. Nah, seperti itu teman-teman. Oh ya, jangan lupa, kalau di dalam read aloud, salah satu cara untuk membacakan buku ke anak itu tidak hanya dengan suara nyaring, tapi dengan cara kita menunjuk kalimatnya atau katanya, atau huruf per hurufnya. Nah, itu dia yang membuat anak-anak yang terpapar media cetak sedari dini lebih mudah membaca di kemudian hari. Oke, sekian review dari saya.
Nah, buat teman-teman yang ingin mendapatkan buku serian First Word atau kata pertama ini, bisa cari di e-commerce kesayangan kalian, atau bisa juga di toko buku offline, atau bisa juga beli di aku. Oh ya, satu lagi. Kelebihan dari buku ini, bukan kelebihan dari buku ini sih, tapi salah satu kelebihan dari semua jenis buku 100 kata pertama atau semua jenis buku First Word itu adalah bisa untuk memperkaya kosakata anak-anak kita. Apalagi kan anak-anak usia 0 sampai 3 tahun itu otaknya seperti spons yang menyerap banyak sekali informasi. Jadi kita perlu menyuguhinya atau memberinya kosakata-kosakata yang baik. Oke guys, sekian review dari aku hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di review selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.